Karena kebetulan SMP-nya Gibran, SMP 1 Solo, itu adalah SMP ibu saya. Gibran Rakabuming ternyata satu SMP dengan ibu Dr. Tifa di Solo. Setelah itu riwayat pendidikannya disebut blank. Dilansir dari kila.com, Ibu saya orang Solo asli. Ya. Nah, jadi Gibran SD di Solo, SMP 1 di Solo, itu kebetulan sama SMP-nya dengan ibu saya. Setelah itu agak blank. dugaan ijazah palsu masih terus mengikuti perjalanan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres nomor urut 2. Sosok Dr. Tifa memang sangat gencar menyoroti isu ijazah palsu yang selama ini diduga dimiliki Gibran Rakabuming. Bahkan terkait isu tersebut menguak fakta terbaru jika Gibran Rakabuming ternyata pernah sekolah di SMP yang sama dengan ibu Dr. Tifa di Solo, Jawa Tengah. Setelah lulus dari SMP di Solo, wali kota Solo ini disebut riwayat pendidikannya mengalami blank atau tidak jelas. Ketika diundang dalam acara podcast, Dr. Tifa menjelaskan sesuatu yang janggal pada riwayat pendidikan cawapres pendamping Prabowo Subianto itu. Seperti dilihat kila.com dari TikTok @benisahari pada Senin 8 Desember. @benisahari pada Senin 18 Desember 2023, ini penjelasan sang dokter. Sejauh yang saya juga dapatkan dari warga Solo, karena kebetulan SMP-nya Gibran, SMP 1 itu adalah SMP ibu saya, jelasnya kembali. Ibu saya orang Solo asli, jadi Gibran SD-nya di Solo, SMP 1 di Solo, itu kebetulan SMP-nya dengan ibu saya. Setelah itu agak blank, lanjutnya kembali. Menurut Dr. Tifa, yang dimaksud blank adalah apakah Gibran melanjutkan ke SMA di Solo atau tidak. Lantaran hal itu beredar kabar yang belum verified bahwa putra sulung Jokowi itu pernah sekolah di SMA 1 Solo. Untuk itu, Dr. Tifa meminta Gibran melakukan klarifikasi terkait benar atau tidaknya pernah bersekolah di SMA 1 Solo. Kalau iya, maka data tentang insut UTS itu jadi pas karena insut UTS yang diikuti Gibran Rakabuming disetarakan Kemendikbud itu kelas 12 sebagai SMK, terangnya kembali. Lebih lanjut, dokter ini mengaku tidak paham alasan Kemendikbud menyetarakan sebuah preparation program untuk masuk universitas di Australia. Itu disetarakan dengan SMK bagian akuntansi pula, padahal itu preparation menuju universitas atau semacam college, tambahnya kembali. Dr. Tifa juga mengatakan jika anaknya juga mengikuti persiapan semacam itu agar bisa kuliah di Australia. Saya coba mendudukkan masalah ini gitu, ya kan? Karena penting sekali supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak membeli kucing dalam karung, supaya masyarakat itu tidak membeli pepesan kosong yang dikemas sedemikian rupa sampai orang berpikir bahwa Gibran itu lulusan S2 Australia gitu. Nah, jadi setelah kemudian saya buat klarifikasinya, dan ini mungkin juga klarifikasi saya perlu diklarifikasi lagi, direklarifikasi oleh Gibran sendiri ya. Jadi tolong ya Mas Gibran, ini saya sekaligus pesan sama Mas Gibran. Apakah penjelasan saya itu ada kelirunya? Silakan Anda nanti klarifikasi. Jangan bilang berkali-kali serahkan pada warga. Itu seperti melempar bola panas terus-menerus. Karena warga nggak tahu. Iya, jadi begini ya. Sejauh yang saya juga dapatkan dari warga Solo, karena kebetulan SMP-nya Gibran, SMP 1 Solo, itu adalah SMP ibu saya. Ibu saya orang Solo asli. Ya, nah. Jadi Gibran SD di Solo, SMP 1 di Solo, itu kebetulan sama SMP-nya dengan ibu saya. Setelah itu agak blank. Jadi apakah kemudian Gibran itu melanjutkan ke SMA di Solo? Karena juga ada kabar yang belum verified. Bahwa Gibran sempat sekolah di SMA 1 Solo. Makanya Gibran perlu klarifikasi apakah benar Gibran sempat sekolah SMA di SMA 1 Solo. Nah, kalau iya, maka kemudian data tentang insert UTS itu jadi pas. Karena insert UTS yang diikuti oleh Gibran, yang kemudian disetarakan oleh Kemendikbud, itu adalah kelas 12. Kelas 12 yang disetarakan oleh Dikbud sebagai SMK. Nah, ini saya juga nggak ngerti ini kenapa Kemendikbud itu menyetarakan suatu preparation program untuk seseorang masuk universitas di Australia itu disetarakan dengan SMK. Nah, ini SMK bagian akuntansi pula gitu loh. Padahal itu preparation menuju ke universitas gitu atau semacam college gitu. Nah, anak saya itu mengikuti
tata cara tersebut. Jadi anak saya itu jadi diizinkan begini. Anak yang ingin kuliah di Australia ya, itu boleh tidak melanjutkan kelas 12-nya di Indonesia. Jadi dia hanya sekolah sampai kelas 2. Habis itu dia terbang ke Australia. Mengikuti suatu preparation yang mungkin salah satunya diselenggarakan oleh lembaga InSearch UTS yang saat ini udah tutup. Untuk kemudian dia diberikan semacam sertifikat yang menyatakan bahwa dia boleh kemudian kuliah di universitas yang dia akan pilih gitu. Jadi sekali lagi di situ di InSearch UTS itu adalah lembaga yang melayani, yang memberikan pelayanan untuk seorang calon student, calon mahasiswa yang mau preparation untuk masuk universitas. Itu sama sekali belum menunjukkan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Teknologi of Sydney. Bukan, itu lembaga biasa aja. Gitu ya. Nah, jadi kalau masyarakat itu mengatakan, oh Gibran kursus, ya benar, karena itu kursus. Semacam course gitu kan. Jadi itu 1 tahun aja, 12 bulan. Kemudian dia mendapatkan semacam sertifikat. Yang sertifikat itu disetarakan ke Mendikbud sebagai SMK.